menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup bersama Endang Silitonga Tanjung. Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil bahagian pertama, kitab Injil Matius pasal 14 dengan perikop Yohanes Pembaptis dibunuh, Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus berjalan di atas air, dan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, Itu hantu. lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini. Jangan takut. lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. kata Yesus. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak. Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, Sesungguhnya Engkau anak Allah. setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang Yohanes Pembaptis dibunuh bersama pena ilham ilahi roh nubuat. Kerinduan segala zaman jilid 1 bab 22 halaman 230 alinea ketiga sampai halaman 232 alinea kedua dan halaman 229 alinea pertama dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Matius 14 ayat 9 dan 10 dengan bunyi nas. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Berdasarkan kitab Markus 6 ayat 18 sampai 20. Walaupun Herodes juga pernah ingin membunuh Yohanes, lihat Matius 14 ayat 4 dan 5, namun Herodes percaya bahwa Yohanes adalah seorang nabi Allah. Untuk itu, ia benar-benar bermaksud untuk membebaskan dia. Tetapi ia menangguhkan maksudnya ini karena takut pada Herodias. Tetapi tidak dengan Herodias. Herodias mengetahui bahwa oleh hukuman yang langsung, ia tidak pernah akan mendapatkan persetujuan Herodes untuk membunuh Yohanes. Maka Herodias bermaksud untuk mencapai niatnya itu dengan tipu muslihat. Pada hari ulang tahun raja, suatu jamuan akan diadakan bagi para pegawai negara dan untuk orang bangsawan di istana. Akan ada pesta dan mabuk-mabukan. Dengan jalan ini, Raja Herodes akan kehilangan pikiran dan mungkin akan dapat dipengaruhi sesuai dengan niat hati Herodias. Apabila hari besar ini tiba dan raja bersama dengan pembantu-pembantunya sedang berpesta-pesta dan mabuk-mabuk, Herodias mengirim putrinya ke dalam pesta itu untuk menari, menghibur para tamu. Salome, yang masih berwajah seorang darah suci, dan kecantikannya yang menggairahkan itu, telah merangsang perasaan para tamu dalam pesta itu. Sebenarnya, bukanlah kebiasaan bagi anak-anak perawan di istana muncul pada pesta-pesta semacam ini. Dan suatu pujian telah diberikan pada Herodes bila putri dan permaisuri ini
menari untuk menghibur para tamu. Raja Herodes telah silau karena minuman anggur. Nafsu bergelora dan pikirannya pun telah hilang. Ia hanya melihat ruang pesta ini dengan tamu-tamunya, meja jamuan, dan air anggur yang berkilau-kilauan dan cahaya lampu yang terang, dan seorang anak darah yang sedang menari di hadapannya. Dalam saat-saat ini, Herodes ingin memberikan beberapa pertunjukan yang akan meninggikan dirinya di hadapan orang-orang besar dalam kerajaannya. Maka dengan sumpah, ia berjanji untuk memberikan kepada putri Herodias itu apa yang dimintanya, walaupun setengah dari kerajaannya. Salome dengan cepat berlari ke arah ibunya untuk mengetahui apakah yang harus dimintanya, dan jawabnya telah sedia, yaitu kepala Yohanes Pembaptis. Salome tidak mengetahui akan kehausan dendam yang mengganas dalam hati ibunya, tetapi ia takut untuk mengajukan permohonan ini. Walau demikian, tujuan Herodias akhirnya tercapai juga. Anak wanita ini kembali dengan permohonan yang ngeri itu. "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lihat Markus 6 ayat 25 dan Matius 14 ayat 8. Herodes heran dan bingung. Pesta yang gaduh itu pun berhentilah dan ketegangan meliputi segenap hadirin. Raja merasa takut dan gemetar untuk mengambil hidup Yohanes, tetapi apa daya, ia telah berjanji dan ia tidak mau dianggap sebagai seorang yang berpendirian goncang atau berubah-ubah. Ia telah bersumpah untuk menghormati para tamunya, dan seandainya salah seorang dari mereka itu telah melemparkan suatu perkataan untuk menentang atau membatalkan janjinya, maka dengan gembira Herodes akan menyelamatkan nabi itu. Ia telah memberikan kesempatan kepada mereka itu untuk bersuara bagi kepentingan Yohanes. Karena mereka inilah yang pernah berjalan jauh untuk mendengar khotbah Yohanes, malahan telah mengenal dia sebagai seorang yang tidak ada kejahatannya dan seorang hamba Allah. Tetapi walaupun terkejut dengan tuntutan anak darah ini, karena mereka begitu mabuk sehingga tidak sanggup untuk membantah, tidak ada suara yang dikeluarkan untuk menyelamatkan hidup pesuruh sorga ini. Orang-orang ini padahal memegang jabatan tinggi dalam bangsanya, dan di atas pundak mereka terletak tanggung jawab yang berat. Tetapi karena telah diracuni oleh air anggur dan kesenangan berpesta, sehingga perasaan mereka pun telah beku. Kepala mereka pusing karena bunyi-bunyi musik, dansa-dansi dan angan-angan hati yang tidak memberikan suara. Oleh berdiam diri, mereka mengucapkan vonis maut bagi Nabi Allah itu untuk memuaskan dendam wanita yang telah ditinggikan itu. Sia-sia Herodes menunggu untuk dilepaskan dari sumpahnya itu. Maka dengan terpaksa ia memerintahkan Algojo untuk memancung kepala nabi itu. Tidak lama kemudian kepala Yohanes Pembaptis telah dibawa di hadapannya dan para tamunya. Bibir Yohanes yang dengan setia mengamarkan akan Herodes bertobat dari dosanya itu, kini terkatup untuk selama-lamanya. Suaranya tidak pernah lagi akan didengar mengajak orang lain untuk bertobat. Pesta keji yang hanya semalam itu telah mengakibatkan hilangnya hidup seorang nabi yang terbesar. Oh, betapa seringnya kehidupan orang yang tidak bersalah menjadi korban akibat tidak bertaraknya mereka yang menjadi penegak keadilan. Ia yang menaruh piala yang memabukkan pada bibirnya bertanggung jawab atas segala ketidakadilan yang mungkin dapat dilakukannya dengan kuasa yang telah diracuni oleh alkohol. Karena oleh meracuni diri dengan minuman keras, maka tidak mungkin bagi orang untuk berpikir tenang atau mendapat pengertian yang jelas mengenai yang benar dan yang salah. Ia membuka jalan bagi setan untuk bekerja melalui dia dalam cara yang menindas dan membinasakan. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Firman Tuhan Amsal 20 ayat 1. Oleh sebab itu, hukum telah terdesak ke belakang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan.
Yesaya 59 ayat 14 dan 15. Mereka yang mempunyai kuasa atas kehidupan sesama manusia harus dianggap bersalah dalam berbuat suatu kejahatan bila mereka menyerah dalam hal tidak bertarak itu. Mereka yang telah mengeluarkan peraturan haruslah menjadi orang yang memelihara peraturan. Mereka haruslah menjadi orang yang dapat mengendalikan diri. Mereka harus dapat sepenuhnya menguasai kuasa tubuh, pikiran dan batin agar mereka boleh memiliki kuasa intelek dan suatu peri keadilan yang tinggi. Lalu bagaimana dengan Yohanes Pembaptis dan kesaksian hidupnya yang menjadi pembuka jalan bagi kedatangan juru selamat? Pena ilham ilahi roh nubuat menjelaskan bahwa kesaksian dari hal Yohanes Pembaptis setelah wafatnya yang dibawa oleh mereka yang mendengar kesaksiannya mengenai Yesus adalah Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus adalah benar. Lihat Yohanes 10 ayat 41. Walaupun pada Yohanes Pembaptis tidaklah diberikan kuasa untuk menurunkan api dari langit atau membangkitkan orang mati, sebagaimana Elia atau memegang tongkat Musa yang berkuasa dalam nama Allah. Namun Yohanes Pembaptis telah diutus untuk menyediakan jalan bagi kedatangan juru selamat dan mengamarkan kepada orang banyak untuk bersedia bagi kedatangannya. Dengan setia, ia telah memenuhi tugasnya sehingga bila orang banyak mengingat apa yang telah diajarkannya pada mereka dari hal Yesus, mereka sanggup berkata, semua yang pernah dikatakan oleh Yohanes tentang orang ini adalah benar. Kesaksian tentang Kristus yang semacam inilah yang diminta agar dibawa oleh tiap-tiap murid Tuhan, yaitu menyaksikan tentang Yesus dan kebenarannya, serta mengamarkan kepada dunia, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus segera akan kembali, mari bersedialah, tinggalkan jalan-jalan yang salah. Walaupun nyawa mereka dalam bahaya, walaupun nyawa kita dalam bahaya, tetap beritakan Yesus dan kebenarannya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa, jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa.
balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa.